Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Alhamdulillah, kesempatan ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman di sana selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, saya lanjut dari video yang kemarin ya, video Mio Strukan. Nah, ini dapur pacunya ya, asik dapur pacu. Headnya ya, headnya masih standar pabrik, sudah di porting dari sananya, tidak saya apain portingannya tuh. Klepnya masih standar pabrik ya, ukurannya ini kubahnya udah di squeeze ya, dilebarin, dibikin 58 ya, karena pistonnya 58,5, ininya dipapas 0,5, nggak banyak ya. Ya, kita deketin dulu videonya. Nah, kita lanjut ke proses pemapasan cam sekarang ya. Sebelum saya papas, mohon maaf, saya kasih penjelasan sedikit. Ini menurut saya, belum tentu menurut orang lain seperti ini, karena setiap pahamnya manusia, setiap pendapat itu beda-beda. Tetapi jangan pernah membedakan atau memperdebatkan sebuah perbedaan, karena dari perbedaan itu akan menyatukan sebuah kesatuan yang sangat baik. Contoh, teman saya bikin ban motor, saya bikin mesin, terus ada yang bikin rangka, itu kan beda-beda. Ada yang bikin bodi, ya kan, setang, disatuin jadilah kendaraan bermotor. Jadi begitu teman-teman, jangan pernah memperdebatkan sebuah perbedaan itu ya, nah, sebuah pendapat gitu. Nah, ini menurut saya ini camnya ya, noken asnya masih standar pabrik juga, nah, belum dipapas. Nah, ini akan coba saya rubah ya teman-teman ya, saya rubah. Saya kalau mapas nggak pernah banyak, karena ini klepnya diameternya standar, paling saya akan papas hanya 0,5 saja bagian bawahnya ya, bagian perut dari sini sampai sini. Nah, ini jangan asal mapas, makanya saya akan jelaskan sedikit. Ini menurut pendapat saya ya, cara kerjanya noken as dari TMA, dari pertama piston di atas itu, yang pertama paling duluan ngebuka itu adalah klep X ya, bagian buang exhaust. Nah, pernah saya jelaskan di 2 tak ya, di 2 tak entah Satria entah Ninja. Nah, itu tinggi lubang exhaust mungkin ya kalau di 2 tak ya. Nah, kalau di sini bukaan klep bagian X berarti dari noken as ini awal bukanya gitu kan. Untuk di 2 tak kalau kompresinya baik, bagus ya kan, semua komponennya mendukung, pakai separuh perjalanan kalau saya. Karena untuk harian, untuk warawiri, biar nggak terlalu nggak terlalu berat tenaga bawahnya. Mungkin di atasnya bagus, tetapi di bawahnya kurang responsif, itu agak ngorok atau agak ngok gitu kan, lambat. Jadi jangan pakai separuh perjalanan. Berarti kan kalau separuh perjalanannya aja seperti ini, kalau di 4 tak. Di sini dia titik paling depan tuh TMA, ini TMB, ini TMA lagi, ini TMB, dan ini TMA lagi. Itu dia berputar. Ya, makanya 4 langkah gitu kan, seperti itu. Nah, dari TMA ke TMB ini kalau kita ambil separuh perjalanannya, kalau di depan sini ya, bukan di busur kerek as. Ya, mungkin yang menggunakan dial, kalau saya tanpa dial ya kan, kita paham dengan cara kerja biasa aja gitu kan. Pakai separuh perjalanannya mungkin 45 derajat kalau di sini. Kalau menggunakan mata sintrik itu berapa mata, saya juga kurang tahu. Karena setiap motor beda-beda. Nah, makanya kita lihat di sini bareng-bareng gitu kan. Bersama-sama. Gigi sintriknya mana ya? Gigi sintrik.
Ini udah saya kasih tanda pakai tip X ya, seperti ini. Kita coba masukkan ke headnya. Nah, udah masuk ya. Mau saya masukin. Ini gigi sintriknya. Gambarnya agak menyilon nih. Nah, ini untuk yang masih belajar seperti saya ya, cari buka tutupnya noken as ya. Ini bulat ya, topnya ya bulat ya, bulat topnya. Nah teman-teman, ini topnya ya. Nah ini bagian knalpot nih, jangan sampai terkadang kan videonya HP-nya bisa terbalik, ntar adanya di sebelah kanan sebelah kiri bedanya. Kita lihat aja begini. Ini mesin seperti ini. Nah dia kerja kemari ke sini kan. Nah di daerah sini itu dia akan membuka bagian exhaust, bagian klep X ya, atau bagian buang. Dia membuka klep daerah sini, sekitaran sini ya, ini kan nih sekitaran sini. Nah makanya saya kasih tanda di sini nih. Nah ini tandanya berapa mata dia akan membuka klep bagian X. Nah jadi di pertama kerja itu dari TMA dia bekerja muter, pertama terbuka itu bagian klep bagian X. Nah ini ada berapa mata, itu semua beda-beda. Nah ini tergantung kita yang akan membentuk atau mengolah, pengen seperti apa tenaga motor, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini saya pakainya ke separuh perjalanan kurang, nggak sampai full separuh perjalanan karena saya tidak main kompresi begitu tinggi, dan ini pun motor untuk gerasak gerusuk di tanah gitu kan. Atau kompresinya tinggi, bahan bakarnya mungkin harus lebih baik itu. Nah ini saya pakai kompresi yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Oke. Ini nah kalau separuh perjalanannya kita hitung ya. Ini di sini itu TMB, ini TMA. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. 8 setengah mata, anggaplah 8,5 mata ya, mata gigi ini, mata gigi sintrik. Nah saya nggak pakai 4,25 tapi saya pakainya 4, 1, 2, 3, 4 mata. 4 mata klep X sudah terbuka itu ya teman-teman. Untuk bagian in pun sama, nggak saya jauhin, sekitar segitu, sekitar 4 mata juga ya. Kalau mau ya lebih besar, kalau di sini kalau angkanya lebih kecil tuh, kalau ke atas tuh lebih besar jumlah matanya karena yang nutup. Kalau buka ke bawah bagian buka, kalau mata sintriknya ini semakin sedikit, berarti kalau di angka busur dial ya kan, kalau dial itu angka busurnya itu angkanya itu semakin besar. Jikalau angka matanya ini kecil, contoh 3 mata, kemungkinan begini, saya kasih contoh di busur derajat sekitar 70. Nah kalau 5 mata di bawah 70 berarti 60 gitu. Kebalikannya kalau di sini kebalikannya, angka di sini semakin besar beda gitu kan. Kalau untuk di bagian tutupnya ya, itu perbedaannya. Jadi di sini dia bagian buka X ya. Nah, terus ke sini terus bukain. Bagian in dia membuka daerah sini, teman-teman. Daerah sini bagian in membuka nih, daerah sini. Teman-teman lihatnya kemari. Nah, ke sini ya. Nah, ini di TMA kedua. TMA kedua. Jadi nanti kasih tandanya itu daerah sini. Tapi daerah depan. Ya, karena yang kita ukur itu nanti pelatuknya di saat bersentuhan dengan noken as.
Tuh, mari tek di sini sudah mentok pelatuknya bagian mana in atau egg, nanti berapa mata di sini gitu. Nah, saya pakainya seperti itu ya teman-teman ya, ngukurnya, cara ngukurnya. Dan ini standarnya itu tadi kita ukur deh, kita ukur aja. Bentar ya. Ya, ini jadi begini teman-teman ya ngukurnya ya. Ini pelatuknya pasang dulu sebelah dulu ya, di bagian egg-nya aja. Kita lihat pengukuran di bagian egg-nya dulu. Nah, setelan klepnya biasa normal teman-teman, mau kasih 0,10, 0,12, 0,15 terserah. Seperti biasa aja teman-teman, setel ini ya, setel klepnya pelatuknya ya. Pasang sintriknya, kita cari tandanya atau buka tutupnya si noken as tersebut, klepnya ya. Boleh kasih baut, boleh enggak pun boleh. Kasih baut lebih pasti, jadi nggak ada bergerak sintriknya. Asal nahan aja dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini top sintriknya begini, di atas sejajar ya. Geser kemari, ini kerja mesin ya, tek tuh. Dia ada di sekian, 1, 2, 3, 4 mata ya, 4 mata. Ini saya bikin rapat, mungkin kalau kasih 0,10 atau 0,12 dia bisa 4 lebih, 4, sekian mata. Nah, ini saya kasih tanda di 4 mata ya teman-teman, 4 mata gigi sintrik ya. Nah, ini nanti di sini sudah membuka klep egg ya. Nah, di sini sudah terbuka nih, tek gitu kan, sudah terbuka di klep bagian egg. Teman-teman boleh disentuhnya aja atau boleh di angka 1 mili boleh. Kalau di angka 1 mili berarti hitungannya sepertinya separuh langkah. Kalau saya baru nyentuh di sini, nanti di saat diputer dia baru naik itu klep ya. Ini untuk jenis standar ya. Nah, intinya klep standar, kompresinya yang tidak terlalu besar. Nah, ini di bagian tutup egg-nya, kalau saya biasanya saya pertahankan dulu di angka egg-nya semua ya. Buka egg dan tutup egg saya pertahankan. Nanti yang dirubah itu di bagian yang in ya. Kalau di 4 tak nih, ini saya di 4 mata buka egg-nya dan tutup egg-nya itu ada di kisaran 2 sampai 2,5 mata sini ya. Cara ukurnya kemarin mentok tek. Nah, ini 2 mata ya, saya kasih tanda ya, 2 mata gigi sintrik. Nah, nanti yang bagian in itu biasanya itu dia lebih bergeser ke sini, lebih gede angkanya kalau nggak salah. Terus tutup ininya pun sama, tutup innya itu lebih besar. Nah, ini saya gunakan kembar 4, 4, 2, 2. Kalau mau dibikin agak banyak 2,5 atau 2/4. Nah, jadi sehingga pembakaran di sini itu nanti sempurna, kebuang semua ya, nggak ada sisa pembakaran yang kurang baik begitu biasanya. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman seperti apa. Ini penjelasan dari istrinya udah, nanti saya tinggal tandain di bagian noken asnya gitu ya. Coba cabut, kita kasih tanda di noken asnya. Nah, gini ya. Nah, ini 4 mata. Nah, 4 mata ini teman-teman tandain ke jalur kesininya tuh. Baru proses pemapasan kita kasih tanda dulu. 4 mata gigi sintrik, 1 ini dari lembah ya mulainya ya. Ini lembah gunung, anggap aja ini mendaki gunung, melewati lembah gitu ya. Ini lembah, ini gunung, ini lembah, ini gunung, ini lembah. Berarti kita ngitungnya dari lembah bagian garis ini nggak dihitung, berarti lengkap kemarin ngitungnya 1, 2, 3, 4 ya. 4 mata garis lurus kemari ke badan noken as, perutnya sini ya. Sini 4 mata nih, 4 mata garis lurus ke sini teman-teman. Nah,
Gini. Nah, jadi nanti teman-teman mapas camnya itu dari sini, habisnya di sini. Ya, nanti baru mulai pembentukan ke sini. Ini mapasnya bagian sini dulu ke bawah 0,5 mili. Jangan banyak-banyak. Ya, karena ini klepnya pun standar. Percuma kalau terlalu tinggi, buka klepnya juga percuma. Itu kalau menurut saya. Nah, ini untuk tutup X-nya itu kita tandain lagi di sini. 1 2 mata ya. Itu tandanya nyampe sini. Jadi teman-teman papasnya di sini dulu. Sini nyampe sini, baru dibentuk di bagian tanjakan atau turunannya. Jangan sampai terlalu dalam karena akan menimbulkan suara berisik. Yang penting dipegang begini, tidak ada ngundak nantinya kan. Nah, untuk bagian innya sama. Ini saya bikin kembar. Ini 4 juga. Yang ininya 2. 1 2 di sini ada. Oke, nah, saya kasih tanda semua ya. Saya tinggal proses pemapasan. Nanti saya papas dulu. Kalau teman-teman ada gerinda duduk, pakai gerinda duduk pelan-pelan boleh. Nah, ininya dibikinin dulu dudukan deh sementara. Kalau saya ada dudukannya sudah bikin dari cak gitu kan, dari klok bubut gitu ya. Baik teman-teman, mungkin seperti ini. Nanti saya papas dulu. Setelah papas saya liatin di headnya ya. Setelah dipapas tetap sekian mata gitu kan. Tinggal ngatur dari setelan klepnya. Oke, kita lanjut ke proses pemapasan noken asnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai mesin rakitan. Ini ngerakit ke tukang bubut. Saya beli cak ini yang kecil dulu nih, sekitar 7 tahun yang lalu ya. Nah, ini pakai gerinda biasa ya. Ini awal pertamanya kita mulai penyentran dulu ya. Ini udah saya senter nih, udah tidak mumbul nih, kita senter. Nah, terus ini tanda yang tadi, ini yang tadi kita kasih tanda mapasnya nyampe sini ya. Ini nyampe sini. Nah, berhubung ini masih manual, masih biasa ya, mungkin kelihatannya mewah tapi sederhana. Nah, ini nanti saya kasih tanda dari sini kemari. Seharusnya dia pakai tanda kunci ya, tapi berhubung ini enggak saya pakai tanda kunci, jadi saya tandain aja pakai tip X nanti. Sampai mana dia harus berhenti mapas gitu kan teman-teman. Oke, kita geser dulu ke sentuh. Nyalain gerindanya. Kita mulai, bismillah. Jangan lupa putar sampai dia menekan. Ini udah mulai nekan nih, suaranya beda. Nah, ini kalau ini harus dilongok ya, mungkin dilihat gitu tuh, dilihat sampai mana baru dikasih tanda sebelah kiri. Nah, ini udah mulai pas nih. Nah, awal mapas tuh nyampe sini, tanda di sini ya teman-teman. Tanda pakai tip X. Jangan lupa tip X-nya dikocok-kocok dulu. Kalau dikocok kan dia pasti gampang keluarnya gitu. Kocok nyampe sini tadi, mulainya akhir sentuh. Ini tutup in ya di sini ya. Nah, di sini tanda di sini teman-teman ya.
Ini sesuai teman-teman aja mau nandainnya seperti apa. Kalau saya seperti ini. Kalau pakai kunci lebih enak lagi. Jadi dia di saat mentok terkunci sendiri. Gitu. Cuman saya bikinnya seperti ini. Nah, ini tutup innya, sudah tutup innya. Kita lihat kebuka in. Oh, ini bukain ya, salah, maaf. Nah, ini tutup in sebelah sini nih. Pelan-pelan. Karena pakai gerinda yang biasa, jadi nggak bisa digeber, ditekan banyak, harus pelan-pelan mapasnya. Nah, sampai sini ya. Nah, udah saya kasih tanda sejajar sama putih. Nah, jadi kalau udah kasih tanda, teman-teman tinggal ngelihat tanda, jangan ngelihat yang tadi. Yang ngelihat tanda ini aja. Tinggal dorong, tekan. Ini. Terus maju balik. Stop sampai sini, tahan. Balik lagi. Sampai tanda yang sudah ditentukan. Kalau udah agak longgar, boleh tekan lagi, diputar dari sininya ya. Kalau sebenarnya udah banyak yang jual mesin papas cam, cuman berhubung saya suka pengen seperti itulah, nyari bahannya bikin, gitu. Pengen tahu caranya begitu. Ini sampai 0,5 terpapas, boleh 0,5, boleh 0,8. Terus kalau mapas cam dari seperti ini, dari jenis cam standar, usahakan pakai cam yang asli ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman sudah capek mapas dengan cam yang biasa atau KW, dan nanti nggak lama itu dia akan termakan lagi karena kurang kuat gitu. Dan ini pun yang asli kalau lebih dari 1,5 mili dia sudah mulai empuk, karena kekuatannya itu yang tahan itu hanya di luar. Kardenannya itu nggak mungkin nggak nyerap sampai dalam gitu ya. Kalau dia sudah terpapas sekitar 1,5 mili, nah selanjutnya itu udah mulai empuk gitu teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak kalau pemapasan, kalau menurut saya gitu ya. Kecuali memang motornya itu nggak dipakai warawiri harian. Ini tadi tinggi standarnya 25,9, berarti kalau 0,5 mili 25,4 jadinya ya. Nanti kita ukur sudah apa belum gitu di angka sekian.
Oke, kita gedein dulu, kita ukur dulu, jangan sampai bablas sedikit sih nggak masalah. Cuman kalau bablas terlalu jauh ya kebanyakan ya, sampai 0,8 sih ada patokannya bisa. Kalau 0,5 itu empuk, tidak terlalu berat dari kompresi segala macam gitu kan. Jadi tidak terlalu jauh perubahannya di tanjakannya nantinya. Tadi 25,9, berarti ini harus di 25,4 ya. Loh, paling tingginya di mana? Goyang dulu. Nah, 25,4. Oke. Jadi cukup seperti itu proses pemapasannya. Nanti tinggal di bagian sini teman-teman, pelan-pelan nih yang bekas sambungan ini, sambungan pemapasan ya. Nah, karena dia buka atau nutupnya pun tergantung dari bentuk sini nantinya ya, dari bentuk tanjakan dan turunannya tersebut itu ya. Ini bagian in, bagian X nya sama seperti itu. Oke, nanti bagian pemolesannya. Nah, ini proses ini sahabat kroker ya, sahabat kroker rumah roller. Sahabat molor Ya, sahabat kroker ini sedang merubah pakai molor. Nah, itu ini yang mengerjakan ini pan hoten ya. Ya. Nah, sahabat maloler ya, sahabat maloler. Baik, nanti kita lanjut setelah pemolesan ya, sekalian nungguin quarteran ininya ya, karena sedang di quarter pistonnya. Nah ya, ini udah semua ya, udah semua in dan X sudah terpapas bagian bawahnya. Kita ukur ulang papasannya, kita buka, kita ukur ulang, sudah pas atau lebih dikit atau kurang ya. Ini 0,4 ya, 25,4. terus yang ini kelewat dikit ya, 0,2. 0,2, jadi 25,38 ya. Intinya pemapasan 0,5 ya bagian bawah sini. Nah, jadi kita tinggal ngatur di bagian buka tutupnya di tanjakan ini dan di sini ya teman-teman ya. Nah, caranya pelan-pelan. Kalau saya manual, saya masih pakai manual. Kita pelan-pelan poles, pelan-pelan dari sini seperti ini ya. Nah, begini caranya teman-teman kalau saya. Nah, ini pelan-pelan kita poles. Jangan sampai tahu legok di sininya. Ini kita buang bagian sini aja. Ini yang bekas nih, bekas pemapasan ini. Nah, ini kan ada gundakan dikit. Nah, ini gundakannya aja ini yang dibuang, dipoles pelan-pelan. Iya, nih ini ya, saya kasih contoh ya. Ini cara saya, belum tentu cara orang lain, belum tentu sama. Ini begini, pelan-pelan dari sini tekan, naik ke atas. Kalau saya begitu, boleh diputar, boleh naik, tergantung kebiasaan kita. Bismillah. Nah, agak naik, agak muter, dari sini naik muter.
Usahakan tangannya itu agak rata gitu ya. Nekannya jangan terlalu neken, pelan-pelan, begitu udah nyaman baru diputer. Nah, kita pegang udah atau belum, kita rasain, diraba belum nih, dilihat juga masih belum enak nih lihatnya. Nah, begini teman-teman, jadi jangan terlalu nekan di daerah sini ya. Kalau terlalu nekan akan menimbulkan suara ngelitik itu ya. Jangan terlalu tertekan daerah sininya, diambangin aja. Begitu kena ya kita rasain pelan-pelan sehingga gundakan di sini bekas pengapasan tadi diraba begini itu sudah mulai hilang. Itu masih mending, masih ada sisa sedikit. Teman-teman tes di headnya. Kalau sudah angkanya sudah pas, nanti tinggal diamplas pelan-pelan saja. Itu ya. Nah, itu cara manual seperti saya. Sininya pun sama seperti itu. Jadi ini tanjakan dan turunannya itu tidak jauh perubahannya dari standarnya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kenasnya sudah selesai dipoles tanjakan dan turunannya, dimana tanjakannya dia sangat nanjak, turunannya dia shoot. Kita tes satu persatu di headnya ya. Kita pasang pelatuknya. Bang Aitok nih, Bang Aitok. Sang bagian ek lo tok. Bagian ek. Ada cairan batu belum? Oh, nggak ada. Ya. Nih colokannya. Pasang lu satu-satu ya, pelatuk bagian ek. Colokannya udah belum? Belum. Pinnya. Nih. Oh, lama banget. Perut. Nah, ini ya. Masukin dulu, kita ukur dulu sudah pas atau belum. Nih udah pas. Setel dulu klepnya. Nah, setel. Ini teman-teman mau setelan berapa, normal aja ya, 0,10 gitu, 0,12 standarnya aja setelan ininya. Kita setel dulu.
setelahnya saya menggunakan piling dulu aja. Nah, udah dirasakan, puter dari top, mentok kiri, puter kanan. Kalau celahnya, celah gaplapnya itu sudah rata semua, berarti udah rata papasannya ya. Tinggal diukur pakai gigi sintrik. Tadi kan 4 sama 2,5 atau 2 mata ya. Coba. Ini dari top ya teman-teman ya, kita coba putar kiri. Putar kiri. Nah, 4 mata ya pas ya. Nah, ini bisa dirasain dari sini, dari sang klep. Nah, di sini dia ada ngotek. Nah, ini ada ngotek nih. Ngotek cukup. Terus dirasain ada celah ngotek gitu ya, span klepnya ya. Terus sampai atas. Nah, ini sampai di posisi 2,5 mata ya. Nah, 2 mata atau 2,5 mata di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian ek berarti udah pas ya, udah cukup lah. Nah, tinggal dites lagi untuk bagian innya, pelatuk yang eknya dicopot lagi, itu biar kita ngerasainnya itu enak, pas gitu kan, gitu. Jadi antara ek dan innya itu bisa pelan-pelan dirasakannya seperti ini, diputer-puternya ya. Nah, ini udah pas ya, pas. Terus kesini pun udah pas. Oke, kita cabut lagi, cabut lagi pelatuk ininya, eknya, pasang yang in. Gitu, gampang tarik sampai masukkan asnya. Nah, tarik bosnya tuk dia keluar. Oke, nah kalau udah keluar itu enak biasanya. Ini pelatuk in, bagian in sudah dipasang ya, pasang. Kita tes lagi nokenasnya sudah pas atau belum. Masukin. Nah, biasa disetel lagi ininya dengan ukurannya teman-teman ya, mau 010, 012 atau 015 gap klepnya silahkan. Kalau saya pakainya 010 sampai dengan 0,15 sama aja ya. Puter ya pakai tangan, puter, dirasain, untuk kendorin dikit, set. Nah, cukup diputer-puter setelannya, kerenggangannya cukup sama rata semua, insyaallah. Kita tes lagi ya, kesini sudah pas ya, 4 mata. Bagian bukanya, bukain ya, bukain. Ada goyang. Nah, ini kurang nih, ini adanya di 3 nih ya. Nah, di 3 mata ya teman-teman ya. Nah, kurang, berarti kalau kurang seperti ini teman-teman poles lagi bagian tanjakannya. Ini saya contohkan. Nah, kan pakainya kalau nggak 2,5 ya. Nah, ini 3 nih.
1, 2, 3, berarti masih terlalu cepat membukanya menurut saya. Teman-teman mau pakai angka berapa silahkan, cuman caranya seperti ini. Cara ngecek dia buka di berapa matanya pakai pelatuknya satu-satu. Nah, ini 3 kurang ya, berarti sekitar setengah mata lagi. Kita poles lagi, tandain dulu, diputar-putar dulu gini, gosok-gosok lah, nanti akan kelihatan tandanya di mana yang masih bersentuhan atau miskomunikasi ya. Lihat. Nah ini ya, nah kelihatan hitam ya. Oh, belah sini, ini masih ada nyentuh di sini ya. Nah ini berarti angka yang tadi yang 3 mata itu adanya di sini. Poles sedikit lagi untuk pengen jadi angka 2,5 mata. Ya kita poles lagi ya. Kita poles lagi menjadi 2,5 mata bagian sini tadi. Pelan ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu jangan sekaligus tekan banyak sehingga bablas, masih mending kurang seperti ini ya. Poles, ingat jangan sampai bablas terlalu bawah sehingga nanti menimbulkan suara ngelitik ya. Di bagian sini aja yang tadi masih menyentuh ya, antara pelatuk dan noken as tersebut. Nah, mungkin cukup nih sekian, tadi setengah mata doang. Diraba set, diraba-raba. Kalau sudah dirasakan agak rata itu insya Allah cukup ya. Coba lagi sedikit-sedikit aja teman-teman ya, jangan banyak-banyak, nanti takutnya gumoh kalau kebanyakan. Nah ini udah 2,5 mata ya. Nah oke, saya rasa udah cukup, tinggal dipasang lagi pelatuk bagian innya, nanti diputar semua total. Jangan sampai ukuran kita yang sudah sepertinya pas tetapi masih agak gendut di bagian overlap itu noken as ya, sehingga klep in dan ek bersikutan. Nah itu akan bengkok nanti klepnya. Ini udah cukup. Jadi kita tes pasang pelatuk satu lagi ya. Ya dipasang tuh pelatuknya. Ini tolong disemprot dulu biar tidak ada geraman. Sama o-ringnya di situ tuh. Di nampan o-ringnya. Nah, ini pistonnya sudah dipres ya teman-teman ya. Sedang dipres ini. Pakai packing bloknya, standarnya, tapi 2 lembar ya, 2 lembar packing. Tapi nyari packing itu jangan sampai yang dipres itu dia melejit gitu ya, jadi akan berubah. Makanya ini kita press dulu packingnya, aman ya, jangan sampai dia melejit. Kalau nggak melejit insya Allah aman. Nah ini posisi ininya ya caranya. Ini belum dipapas ya, masih bawaan pistonnya ya. Nah ini tadi dipres sama teman kita pada ya, lihat. Nah ini, itu masih ada nongol sedikit ya, masih agak nongol sedikit, berarti harus dibubut lagi di bagian atasnya. Yang saya bilang ya kan, itu pasti sekitar
0,8 sampai 1 mili akan dipapasnya gitu. Karena ini pin struknya menggunakan 3 mili. Seandainya pin struknya 2 mili sudah aman, tidak akan ada papasan gitu ya. Ini nongolnya bisa 05 atau 08. Singkatnya mana tadi ya? Ini gue main. Oh, ini ada. Nongol seperti ini. No. Silo nih ada lampunya. Matiin dulu. Kita lihat ini kalau ini 05 atau 08. Kalau 08 papas sekitar 1,2 atau 1,3. Kalau ini 05, 0,5 berarti mapas 1 mili udah cukup ya. Ini 0,6 ya, 0,6 berarti 1 mili insya Allah cukup. Jadi si piston ini bibirnya teman-teman dia mendem ya ke bawah sekitar 0,4 nantinya ya. Ya 0,6 berarti nanti papas pistonnya itu 1 mili. Boleh dibikin plet rata, boleh mau dibentuk derajat, terserah sesuai keinginan teman-teman. Mau pakai kompresi tinggi berarti bisa dibikin rata langsung dibentuk kayak piston Shogun bisa. Mau langsung pakai derajat 9 derajat boleh, mau langsung pakai rata ke sono boleh, bebas sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Sudah dipasang itu? Yang dipasang pelatuknya dua-duanya, in dan X-nya ya. Ya, sampai mentok nggak apa-apa, udah pas ukurannya insya Allah. Ini alhamdulillah kerjaan lagi senggang, sehingga kita bisa berkomunikasi ya kan, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat mekanik ya di sini di bengkel. Biasanya kita sikut-sikutan tangan ya kan, mentok habisan dempetan, tempatnya sempit. Wes melepurung. Lah piye sih sampean jajal. Ini rumah roller tadi yang sudah dirubah ya, di limitnya atasnya sudah ditambahin limit atasnya nih. Tinggal bagian tenaga bawah nanti di sini ya. Nah, ini udah beres bagian atasnya. Iya. Cukup, tinggal ngalusin ya, masih agak kasar di sini ya. Nanti terlalu mudah ngabisin roller nih kalau kasar begini. Angin ininya bautnya biar bisa diputar kiri, jangan putar kanan. Iya, jangan. Nah, imang aing teh ikut kue pare di Bojagong itu. Ganjel pakai ini tok obeng. Pengen ganjel biar bisa dibelokin ke kiri puternya, ikutin arah kerja mesin dah. Rencana terus ada kiri kok. Puter ya. Pelan. Iya. Puter, kita lihat. Bentar ya. Terus ini udah buka ya. Nah, udah nongol nih bagian X nih. Udah nongol. Nah, ini kita tes, takut di antara pas X mau nutup, in ngebuka beradu. Nah, kita putar dulu pelan-pelan. Putar pelan-pelan teman-teman.
Nah, ya alhamdulillah aman ya. 5 jam 30. Nah, ini di antara overlap ya. Nah, ini yang dikhawatirkan di sini. 2 aja 8 jam. Dikhawatirkan klep X dan in itu beradu. Berarti insya Allah ini aman, udah ya teman-teman ya. Udah aman. Nah, begitu X dia mau turun, in mau naik. Nah, di sini yang sering beradu kalau noken as itu angkanya sudah pas tapi terlalu gemuk di bagian tanjakannya itu suka beradu di sini ya teman-teman. Makanya saya mapas sedikit aja. Oke, sudah aman. Sudah aman, cukup insya Allah. Ini pasti motor ini akan hidup gitu kan, hidup. Terkadang kan mapas noken as itu ada yang jadi bocor kompresi, jadi langsamnya nggak benar. Nah ini insya Allah kalau pakai angka yang ini karena kita nggak jauh-jauh dari angkanya standarnya pabrik ya. Jadi insya Allah hidup normal aman. Oke teman-teman ya, tadi ini sudah diputar cukup, tidak ada miskomunikasi antara klep X dan in ya kan, tidak bersikutan. Insya Allah sudah cukup aman dan terkendali ya. Nah itu sedikit penjelasan dari cara papasan noken as untuk jenis klep standar. Nah, ini tipe saya, nggak tahu tipenya teman-teman seperti apa. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dari saya dan teman-teman, mohon dimaafkan. Insya Allah semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tuh.